Hey, hello, balik lagi bersama gua di Welly NFT Gaming. Jadi hari ini gua mau update Tiny Words gua yang banyak yang nanya-nanya gimana sih earningnya, terus worth it-nya beli hero apa aja. Jadi gua hari ini mau kasih tahu kalau kalian mau beli NFT-nya, kalau pribadi pengen beli, kalian beli harus setelah leaderboard-nya. Jadi kira-kira di hari Kamis itu ketika leaderboard atau semua player-player pada gajian dan itu gajiannya gede-gedean dan itu bakal ngedam koinnya sendiri. Jadi biasa koin ini di stabil koin TNC ini biasa stabil di angka $1 dan hari ini gue mau update dia di 0,94. Ya bisa kalian bayangin maksudnya dia cuma range-nya di sekitar situ di 0,9 terus balik lagi ke $1. Dan pada hari ini kalau misalnya Kamis kemarin habis gajian, mereka bakal gacha lagi. Jadi di marketplace ini NFT-nya bakal bertebaran dan gue yakin mereka bakal buru-buruan buat jual NFT mereka harga murah. Dan yang belum lagi yang pada gacha-gacha ya. Gue mau kasih unjuk, kita bisa lihat di press list-nya. Nah, hari ini dia angka 52 BUSD. Yang kemarin pas gue beli aja masih di angka 56. Jadi kalau kalian mau beli, menurut gue ya setelah berarti sekitar hari Jumat. Menurut gue hari Jumat atau enggak mungkin Sabtu kalau kalian mau sabar. Biasanya ini juga nggak bertahan lama, abis itu tiba-tiba di 56 lagi di angka standarnya. Oke, gue mau kasih tahu tentang game ini, earning tanpa batas di Tiny Words. Oke, kemarin gue cuma ngebahas tentang gimana farmingnya. Nah, farmingnya itu kan kita bisa lihat sendiri kalau misalnya cara farmingnya, kita tinggal combat, terus retreat, kita dapat itemnya. Tapi ada banyak cara ternyata, selain dari leaderboard, yang gue bilang kalau castle kan kalau misalnya kalian sangat terbatas masalah modal atau pengen main yang cuma common end, nah kalian bisa ikutin cara gua gampang banget. Jadi kayak gini, gue bakal jelasin. Kemarin itu gue beli di harga misalnya Cybertooth atau enggak di Golden Silk. Ini gue beli buat apa, buat gue jual lagi. Kalian bisa lihat penghasilan gue. Jadi gue beli di angka $0,5 dan gue jual lagi di angka $1. Makanya menurut gue penting banget untuk kalian di vetting. Ini yang gue mau bilang di vetting ini, di play. Vetting ini kalian naikin sampai ke apprentice. Karena kenapa? Kalau dengan kalian di apprentice ini kalian bisa jualan 2 item sekaligus. Jadi nggak cuma satu-satu. Karena kalau misalnya kalian nggak di vetting 25 koin ini, kalian cuma bisa jualan satu-satu. Nah, kalau misalnya kayak gua, kalian bisa jual 2 sekaligus. Dan duanya ini nggak cuma di material, tapi di equipment juga. Jadi, gua bisa jual 2 equipment dan 2 material. Penghasilan tanpa batasnya bisa kalian cek sendiri di marketplace. Misalnya kalau misalnya harganya udah floor, dan kalian ngerasa, oh ini angkanya udah floor, kalian bisa beli, terus buat jual lagi. Seperti gua, yang gua lakuin ini banyak banget yang gua kerjain seperti itu. Contohnya kayak misalnya gua buy Cybertooth Fang, terus gue jual lagi, atau enggak kayak gini, Cybertooth skin gue beli di angka 2,1 dan gue jual lagi di angka 3, dan itu pun gue udah ada selisih $1. Ya kalian harus hitung-hitung juga untuk pajaknya di 5%, tapi menurut gue untuk $1 itu kena 5% ya kecil lah, di angka 0,075 kalau nggak salah untuk potongannya. Nah, ini earning gua $86 itu untuk per 2 hari ini. Jadi hari ini gua update pagi hari dan gua baru dapat $86 dari 2 hari gua sebelumnya. Sebelumnya gua dapat $30 karena gua earningnya cuma dari campaign, dari combat dan retreat doang. Jadi gue cuma jualan item. Ternyata banyak banget fitur-fitur yang menurut gue bisa dimanfaatin buat kalian para pencari dolar. Jadi kalian bisa berdagang, karena jiwa gue dagang banget nih. Gue bakal luapin di sini. Menurut gue ini seru banget. Jadi kalau kalian punya waktu untuk grinding dan buat ini, dan ada cara-cara lagi buat dapetin kristal secara gratis. Dan gue akui gampang banget. Jadi untuk ini kan biasa kalian buat upgrade atau buat repair itu kalian membutuhkan kristal ini. Tapi setiap kali kalian combat itu potong 1 durability. Nah, cara kalian dapetin kristalnya itu gampang juga.
kalian lepas dulu ini namanya equip kalian di armor dan aksesoris kalian. Jadi kalian sisain senjata. Nah, tiga-tiganya seperti itu dilakuin sama di warrior, di marksman, dan di wizard kalian. Kalian lepas dulu armor dan aksesoris kalian. Jadi kalian cuma butuh pakai 3 senjata. Jadi NFT kalian cuma dipasangin senjata-senjatanya aja. Dan setiap 5 menit, setiap kalian combat, kalian retreat. Buat apa? Nah, materialnya itu bisa kalian dismantle atau dibilang melt. Melt ini buat ngancurin material kalian yang warna putih. Biasanya sih kalau misalnya gue pribadi gue hancurin yang warna putih karena di marketplace itu panjang banget antriannya. Jangan kan seperti itu. Misalnya yang birunya aja menurut gue udah cukup panjang. Kalian bisa lihat total supply-nya ada 305 untuk 0,1. Nah, jadi kalian kalau pasang ini kalian bakal ngantri sampai ke atas lagi. Dan menurut gue di hijau masih mending. Ya walaupun tetap lama untuk barang-barang yang underfloor kayak gini. Kenapa gue jual ini dulu? Karena ini emang floor ngantri maksud gua. Ini ngantri banget. Ini udah floor, harganya udah nggak bisa turun, tapi kalian pasti dapat sekian. Nah, ini gua lagi antriin barang gua. Dan gua lagi jaga-jaga ini dia, velvet. Nah, ini kalian bisa lihat, ini harganya 0,6. Dan gua beli itu di angka 0,5. Nah, ini gua udah untung kan 0,1, tapi gua lagi nunggu sampai di $1 karena dari riwayatnya sendiri dia pernah sampai di $2. Jadi kalian juga kalau misalnya mau earning lebih banyak ya berarti effortnya cukup banyak. Kayak harus perhatiin marketplace, kapan ininya total supply barangnya mendikit. Nah, disitulah saatnya kalian jualan. Oke, jadi ini tips and trick untuk penghasilan tanpa batas di Tiny Farm. Jadi kalau misalnya kalian emang rajin dan punya banyak waktu buat main game ini, menurut gue itu worth it banget dikerjain karena penghasilannya luar biasa. Jadi nggak cuma dari kalian ngandalin jualan ini. Dan selain itu, gara-gara kalian jual beli dan kalian punya kemungkinan bakal masuk ke rank trade. Nah, rank trade ini gue bisa lihat sendiri di angka 198. Berarti gue dapat sekitar 45 TNC kalau misalnya tetap bertahan di angka ini. Nah, 45 TNC selain kita di tradingnya kita untung, kita juga pas per week 1 minggunya kita bakal dapat gajian. Nah, gajiannya itu di 45 ting, itu anggap aja $1. Jadi gue selain dapat earning dari trade-nya dan gue juga dapat earning lagi dari leaderboard-nya. Nah, untuk kalian yang main di kecil-kecilan, menurut gue di trade ini sangat bagus untuk earning tambahan. Oke, jadi gue mau ngebahas tentang kemarin kenapa banyak banget yang nanya soal NFT-nya. NFT-nya itu sendiri yang gue bilang worth it gak ya main pakai N? Menurut gue worth it aja. Untuk yang penting kalian bisa mencapai di Castle 20. Kenapa harus di Castle 20? Soalnya untuk dropan barang hijaunya lumayan. Jadi earning kalian bisa dari situ dan barang putihnya bisa kalian pakai atau enggak kalian simpan atau enggak di melt untuk dapetin kristalnya untuk upgrade senjatanya lagi. Oke, kita ke ini ya, ke marketplace-nya. Nah untuk yang gue bilang seperti pada nanya apakah N worth it atau enggak, untuk harga N-nya sendiri sekarang di angka $25. $25 itu kalau misalnya kalian up sampai level 3 itu makan habis $75. Kalau misalnya kalian coba cuma sampai di level 1, menurut gue earningnya cukup susah. Tapi kalau bisa harapannya berarti kalian dari Tiny Farm-nya, selain dari itemnya, paling nggak kalian bisa mencapai di Castle 10 lebih, 10 sampai 11. Itu biar ada kemungkinan dapat drop hijaunya. Nah, itu baru kalian earningnya lumayan. Tapi kalau misalnya kalian emang terbatas banget ya, menurut gue paling oke itu tetap di, misalnya kalian mau main Rarity N, itu tetap harus di level 3. Biar kalian bisa dapat equip level 3 juga. Karena kalau misalnya level kalian nggak mencapai seperti ini, gue misalnya mau bikin equip di handbook, dia ada quest apa maksudnya requirement levelnya level 4 itu gue nggak bisa pakai. Nah, menurut gue tetap di level 3. Maksudnya di level 3 kalian bisa ini senjatanya udah lumayan dan kalian bisa nembus paling enggak di up sampai level 5. Nah, cara upnya itu gampang. Ini yang gue mau kasih unjuk. Soalnya banyak yang nanyain itu up levelnya seperti apa. Ini tinggal di fusion aja. Jadi
klik senjata kalian, kalian tinggal fusion. Fusionnya pakai apa? Nah, fusionnya itu harus pakai sama senjatanya. Jadi kalian ada requirement-nya, senjatanya harus sama dan butuh berapa banyak. Untuk level 1 ke level 2 itu cuma butuh satu senjata. Nanti untuk ke level 2 ke level 3 itu butuh 2. Nah, seterusnya bakal naik terus seperti itu. Nah, itu untuk fusionnya dan kalian bisa level up. Nah, level up-nya itu gimana? Dia makan 300 kristal. Seperti yang gue bilang tadi, gimana cara dapat kristalnya? Kalian per 5 menit kalian retreat. Itu untuk awal-awal. Biasanya kalau misalnya kalian, wah seret banget kristalnya, mau naikin senjata, tapi kristalnya kurang. Itu cara gue. Jadi setiap 5 menit kalian retreat, material putihnya bisa kalian smelting. Nih contoh, kalau ini warna hijau ya, gue smelting misalnya. Ini. Nah, kalian dapat 32 kristal. Nah, itu bisa buat untuk up senjatanya. Jadi kalian bisa hitung-hitung sendiri. Kalau misalnya kalian emang rajin dan punya banyak waktu, menurut gua oke banget ini game. Karena penghasilannya seperti gue bilang tanpa batas dan kalian bisa masuk leaderboard. Apalagi kalau misalnya kalian tonton channel ini. Jadi nggak semua bakal ngungkapin semuanya gimana cara earningnya tanpa batas. Jadi kebanyakan orang cuma bilang, oh kalian tinggal combat dan retreat dan jualan itemnya. Menurut gua nggak sesimpel itu. Ini termasuk salah satu game yang kompleks. Yang kalau misalnya pemainnya tambah banyak, itu bakal ya makin rame lagi ya yang belanja dan jualnya. Jadi harganya bakal fluktuatif. Dan gue mau kasih lihat sendiri ini koin TNC-nya. Kalian lihat, kalau setiap hari Kamis AKA leaderboard jualan, habis dapat gajian itu bakal turun dan ntar mereka bakal ngepam lagi. Kalian bisa lihat. Sini sempat di 13.600, terus naik lagi, terus turun lagi. Nah, setiap Kamis itu bakal kayak gitu terus grafiknya. $1. Nah, kalian bisa lihat di sini, untuk volume tradingnya sendirinya aja per 24 hour, maksudnya untuk satu harian, itu mencapai 17 M. Itu gede banget. Oke. 17 M per hari, 20. Nah, itu kalian bisa bayangin coin market cap-nya seberapa gede. Dan untuk earning-nya sendiri oke juga, soalnya kenapa? Dia pakai BUSD. Jadi dia nggak terlalu tergantung sama koin TNC-nya. TNC-nya itu cuma buat gacha sama buat divesting. Jadi enaknya lagi untuk walletnya sendiri, kalian bisa tarik kapanpun ya. Ini bisa tarik kapanpun kalian mau dan fee-nya cuma $1. Jadi kalau misalnya kalian butuh duitnya, kalian tinggal tarik withdraw-nya. Jadi nggak kayak game-game biasanya. Biasa mereka nahan misalnya 14 hari kena pajak atau segala macam. Tapi game ini nggak. Game ini nggak kena pajak sama sekali. Jadi kalian kena pajak cuma fee-nya. Misalnya kalian mau tarik $200, fee-nya pun tetap $1. Itu yang gue bilang. Dan kayak pajaknya itu kayak seperti pajak penjualan doang. Misalnya kalian jual item di material di sini. Misalnya kayak gini, gue jual 3,1 USDT, BUSD. Nah, teksnya itu 0,1550. Nah, sampai di sini aja teksnya. Sisanya earningnya buat kalian. Oke, sampai di sini aja untuk update Tiny Farm gue. Gue bakal jelasin kalau misalnya gue dapet trik-trik lain untuk dapetin earning yang lebih banyak lagi. Dan gue pribadi sebenarnya awal-awal itu salah. Gue sempat beli Barbarian kalau nggak salah. Menurut gue mendingan kalian beli X-Men. Jadi kalau mau main N, tetap kalian beli X-Men, Archer, sama satu Mage atau Wizard. Nah, untuk equipnya sendiri bakal nyesuain. Dari gue pribadi, gue nyesuain untuk matinya barengan biar earningnya nggak sendirian hero-nya. Jadi ini gue set untuk mati barengan. Gimana cara settingnya? Pertama dari equip, misalnya kalian bisa lihat equip gue. Kebanyakan untuk yang defense-nya itu di body dan di aksesoris ya. Dia ada defense dan ada luck-nya. Kalau misalnya gue pribadi bikin kenapa biar mati barengan biar enak retreat-nya sama combat-nya. Jadi nggak sendirian hero-nya. Biar mati barengan. Jadi kalau misalnya Wizard itu tuh termasuk salah satu hero NFT yang paling kuat di sini menurut gue. Soalnya defense-nya nggak tahu kenapa kuat banget. Biasanya Wizard tuh di game-game biasa kan lemah kan. Tapi di sini dia tuh kuat. Defense-nya paling gede. Jadi armornya gue sendiri di level 4. Sisanya gue di level 5. Dan itu pun matinya tetap barengan. Kalian bisa lihat armor di marksman gue level 5. Dan di warrior tetap level 5.
Oke, sampai di sini aja video gua. Thanks for watching dan jangan lupa subscribe and comment. Jadi kalau kalian mau nanya-nanya apa lagi, bakal gua jelasin lagi di next video. Soalnya banyak banget yang nanya. Thank you ya.